penyerangan, pembantaian, pembunuhan. Ya, tiga kata itu sudah menjadi siklus yang terus berulang dalam konflik antara Gaza dan Yerusalem. Lu pasti udah pada paham lah gimana awalnya, dari masa Ottoman, penjajahan Inggris, sampai munculnya perjanjian Balfour. Tapi kali ini gua nggak mau membahas hal yang berkaitan dengan sejarahnya, sebab, atau siapa yang mulai duluan. Semua itu sudah banyak dibahas di mana-mana. Yang mau gua bahas sekarang, kenapa konflik ini bisa berlarut-larut sampai puluhan tahun tanpa pernah benar-benar selesai. Sedikit konteks aja. Konflik ini mulai memanas sejak Deklarasi Balfour 1917, waktu Inggris secara politis mengizinkan migrasi besar-besaran Yahudi Eropa ke tanah Palestina. Dari situ mulai muncul benturan sosial, politik, bahkan ideologis. Dan hasilnya, ya yang kita lihat sampai sekarang, kekerasan yang ada tidak pernah berhenti. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Israel tidak langsung menghabisi Gaza dari awal? Secara logika militer, mereka bisa aja melakukannya. Kekuatan, senjata, dan dukungan internasionalnya dalam hal ini udah jauh di atas Palestina. Tapi mereka tetap tidak melakukan itu. Nah, di sini sisi menariknya. Ada satu teori yang cukup menarik, namanya teori geopolitik eskatologis. Dalam beberapa sekte Yudaisme mesianik ekstrim, ada keyakinan tentang yang disebut sacred suffering atau penderitaan suci kolektif, yang mana mereka percaya kalau penderitaan bangsa Yahudi adalah bagian dari proses menuju kedatangan Mesia. Kalau kita ngomongin soal sacred suffering atau penderitaan suci dalam konteks Yahudi, sebenarnya hal kayak gini sudah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum era modern. Sejak zaman eksil di Babel, orang-orang Yahudi udah mulai punya cara pandang bahwa penderitaan itu bukan dianggap sebagai nasib sial, tapi bagian dari hubungan antara mereka sama Tuhan, atau yang disebut dalam teks rabbinik sebagai covenantal relationship, yang mana mereka merasa kalau setiap penderitaan yang dialami itu masih dalam kendali Tuhan, semacam ujian spiritual buat memurnikan iman bangsa Israel. Nah, dari situ muncul konsep yang disebut Kiddush Hashem, artinya pengudusan nama Tuhan. Maksudnya, kalau lu tetap setia sama ajaran Tuhan, bahkan ketika disiksa atau dibunuh, itu dianggap sebagai bentuk pengorbanan suci. Jadi, dari sini aja udah kelihatan benih-benih pemikiran bahwa penderitaan punya nilai teologis, bukan sekedar tragedi, tapi alat ilahi, instrumentum divinitatis buat menebus dunia atau istilah mereka, tikkun olam. Lanjut di abad 17-18, muncul beberapa aliran Yahudi mesianik yang lebih ekstrim, kayak Sabatianisme, pengikut Shabbatite Zevi, dan Frankisme, pengikut Jacob Frank. Nah, dua gerakan ini agak nyeleneh karena mereka percaya kalau kehancuran, pelanggaran norma, bahkan tindakan-tindakan yang tabu itu justru bagian dari jalan menuju penebusan akhir. Jadi, mereka bukan cuma nerima penderitaan, tapi malah nganggap itu semacam katalis spiritual buat mempercepat datangnya Mesias. Jadi kalau ditarik garis besarnya, sebagian kecil aliran Yahudi ekstrim ini percaya bahwa penderitaan kolektif bangsa mereka punya makna sakral dan teleologis, alias ada tujuan akhir dalam skema ilahi. Makanya, kalau kita lihat ke konteks modern, bisa aja pandangan kayak gini masih kebawa secara ideologis, di mana konflik dan kekacauan dianggap bukan kegagalan, tapi bagian dari drama ilahi yang mengarah ke kedatangan Mesias. Nah, karena ini berkaitan dengan kedatangan Mesias, makanya yang dilakukan oleh Israel selama ini sudah masuk ke ranah teologi apokaliptik, di mana konflik dianggap sebagai naskah ilahi yang harus dijalani.
Nah, gimana sekarang? Mulai nangkep kan konteksnya ke arah mana? Ya, sekarang lu coba lihat fakta yang terjadi sekarang. Apa yang telah dilakukan oleh Israel ini? Mereka tidak hanya melakukan penyerangan militer biasa, tapi secara sadar masuk kepada wilayah yang tabu, yang mana sudah jelas kalau kita mengacu pada hukum internasional, tindakan seperti pembunuhan wanita, bayi, orang tua, atau penghancuran fasilitas sipil menurut Konvensi Jenewa tahun 1949 itu sudah termasuk pada pelanggaran berat, bahkan juga termasuk kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma 1998. Tapi, ini yang menarik. Kalau kita pakai logika militer, secara rasional, dengan perbandingan kekuatan yang nggak imbang sama sekali, harusnya Gaza udah hancur total sejak lama. Israel punya kemampuan militer tingkat tinggi, sistem pertahanan Iron Dome, pasukan senjata dari aliansi Barat, dan teknologi pengawasan yang jauh di atas rata-rata. Tapi, entah gimana, Gaza masih eksis walau porak-poranda. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Apakah Israel memang menahan diri atau memang ada motif ideologis di balik konflik yang dibiarkan terus berlarut? Kalau kita tarik ke konteks teologis tadi, terutama yang berkaitan dengan konsep sacred suffering, hal ini bisa jadi bukan soal menang atau kalah secara militer, tapi soal makna dari penderitaan itu sendiri. Dalam kerangka apokaliptik Yahudi ekstrim, penderitaan dan kebencian dunia terhadap Israel bukan hal yang ditakuti, tapi justru dianggap sebagai bagian dari divine timeline, naskah ilahi yang mengantarkan ke kedatangan Sang Mesia. Dan sekarang, coba lihat ke lapangan, hasilnya udah mulai kelihatan kan? Dunia makin keras menentang Israel. Banyak negara mulai buka suara, bahkan beberapa sekutu barat mereka udah resmi mengakui negara Palestina. Secara geopolitik, ini artinya Israel udah kehilangan sebagian besar dukungan moral global. Dan justru itulah yang bikin teori ini makin menarik. Karena dalam narasi apokaliptik, ketika dunia mulai memusuhi Israel, itu dianggap sebagai fase akhir zaman atau Acharit Hayamim, saat kegelapan memuncak sebelum munculnya penyelamat, Mesia ben David. Jadi gimana? Menarik bukan? Oh iya, ini cuma pendapat saya saja. Jangan terlalu diterima mentah-mentah, tapi coba ditelaah saja.